Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bedah, satu gagasan penting dari bab 11 buku Buy Back Your Time karya Dan Martell. Fokusnya ke kepemimpinan transformasional. Kita lihat yuk, gimana gaya kepemimpinan ini bisa memberdayakan tim Anda, tapi juga yang nggak kalah penting, membebaskan waktu dan energi Anda sebagai pemimpin. Betul sekali. Intinya tuh ada pergeseran pola pikir yang cukup mendasar ya. Dari yang biasanya kita merasa harus kasih tahu tim gimana cara ngerjain A, B, C, jadi cukup tentukan aja apa hasil akhirnya. Terus ya, kita latih mereka biar bisa capai hasil itu. Jadi ingat kutipan General Patton kan? Oh ya, yang soal jangan kasih tahu caranya, tapi kasih tahu tujuannya. Nah, itu dia. Jangan beritahu orang bagaimana melakukan sesuatu, beritahu mereka apa yang harus dilakukan, dan biarkan mereka mengejutkan Anda dengan hasil mereka. Ini soal percaya dan memberdayakan sih, intinya. Oke, tapi sebelum ke sana, sering banget nih kita kejebak sama istilahnya Ken Blanchard, monyet orang lain. Pernah nggak sih, Anda merasa kok semua masalah tim ujung-ujungnya balik ke meja kita? Kayak jadi penampung monyet kerjaan mereka gitu ya. Di buku ada cerita Adam kan, yang stres soal rekrutmen 11 orang? Iya, dan Martel pinter banget itu. Dia balikin monyet itu ke Adam. Kan itu tanggung jawabnya Adam buat cari solusi, bukan Dan. Wah ini relate banget sih, sering kejadian kayaknya. Betul, itu tuh efek samping dari gaya manajemen yang umum ya, manajemen transaksional. Siklusnya kan kita beritahu tugasnya, kita periksa hasilnya, kita kasih tugas berikutnya. Nah, tanpa sadar, siklus ini tuh bikin semacam langit-langit. Jadi kapasitas kita sebagai pemimpin mentok di situ. Kita jadi bottleneck. Bener juga. Terus kepemimpinan transformasional ini gimana cara dobraknya? Dia ganti siklusnya. Jadi, tentukan hasil, ukur kemajuannya, latih timnya. Ini bukan sekedar ganti langkah, tapi ini fondasi buat melipat gandakan kapasitas kepemimpinan kita. Menarik-menarik. Coba kita bedah satu-satu ya, mulai dari tentukan hasil. Tadi udah nyinggung Steve Jobs ya? Iya, yang bilang kami merekrut orang pintar agar mereka bisa memberitahu kami apa yang harus dilakukan. Nah, itu dia. Fokusnya geser banget ya, dari cara ke hasil. Contoh di buku bagus tuh. Bukan bilang, tolong cek ejaan blog ini, gitu. Betul, tapi standarnya jadi pastikan semua blog yang kita publish itu bebas dari typo. Titik. Atau, bukan coba deh telepon prospek lebih banyak. Tapi, target penjualan kuartal ini $100.000 harus tercapai. Nah, kan kerasa banget ya tanggung jawabnya jadi pindah ke tim. Iya, mereka jadi mikir gimana caranya capai itu. Betul. Ini maksa mereka jadi lebih kreatif, lebih strategis. Dan yang penting, mereka jadi merasa punya hasil itu. Buat kita sebagai pemimpin, ini mengurangi banget decision fatigue. Iya ya, capek ya mikirin keputusan kecil-kecil terus buat tim. Makanya, sesuai prinsip buyback time, ini membebaskan energi mental kita. Kita nggak lagi mikirin detail gimana caranya buat semua orang. Oke, jadi hasil akhir udah jelas, tapi gimana kita tahu tim beneran jalan ke arah sana? Nggak melenceng gitu. Nah, ini masuk ke elemen kedua ya, ukur. Penting banget ini. Analoginya kayak papan skor di olahraga. Kalau nggak ada skor, pemainnya gimana tahu mereka menang atau kalah kan? Bener juga. Jadi metrik itu ngasih kejelasan ya? Kejelasan dan arah. Contoh di buku kan ada soal absorption rate buat dealer atau ADR buat hotel. Intinya, buat Anda pendengar, setiap peran atau tim itu idealnya punya satu angka kunci. Satu angka kunci. Maksudnya gimana tuh? Satu metrik utama yang bisa mereka pengaruhi langsung dan bisa diukur. Angka ini jadi kayak kompas buat mereka. Mereka jadi tahu cara menang di peran mereka tuh gimana. Dan yang lebih keren lagi, mereka bisa koreksi diri sendiri. Nggak perlu kita awasin terus. Oh, angka saya turun, berarti saya perlu begini. Jadi lebih mandiri. Oke, tentukan hasil, ukur progres. Tapi kan orangnya juga perlu berkembang ya, kapasitasnya. Gitu. Nah, ini masuk ke bagian ketiga, latih. Persis. Ingat John Wooden, pelatih legendaris itu? Pemimpin hebat itu seringnya ya pelatih hebat juga. Filosofinya simple. Kita bangun orangnya, nanti orangnya yang bangun bisnisnya. Di buku ada kerangka COH ya buat percakapan pembinaan. Bisa dijelasin dikit?
Bisa, bisa. COAH itu singkatan biar gampang ingat. COAH itu singkatan biar gampang ingat. C itu fokus ke core issue, akar masalahnya. Jangan gejalanya aja. O itu observation, kasih pengamatan kita yang spesifik, faktual, bukan asumsi atau judgement. Misalnya, saya perhatikan dalam 3 rapat terakhir, kamu cenderung, gitu. Oke, CO. Terus A? A itu ask, tanya perspektif mereka. Menurut kamu kenapa ya itu terjadi? Atau gimana pandanganmu soal ini? Lalu dengerin baik-baik. Penting tuh dengerinnya. Terakhir, CH? CH itu check-in. Sepakati langkah perbaikan yang konkret sama kapan mau follow up atau check-in lagi. Contohnya, si Corey di buku yang suka lempar keputusan balik. Nah, coachingnya bukan marahin dia pas kejadian, tapi bahas pola perilakunya pakai COAH ini. Tujuannya bantu dia biar lebih pede dan mandiri ambil keputusan. Jadi, jelas banget ya pergeserannya. Dari ngurusin tugas, jadi ngembangin orang. Fokus ke tentukan hasil, ukur progresnya, dan latih potensi tim. Iya, tujuannya 2. Timnya berdaya, kitanya bebas. Ini kayak investasi jangka panjang ya ke orang-orang kita. Betul. Kepemimpinan transformasional ini butuh kesabaran memang, apalagi di awal. Nggak seinstan kasih instruksi. Tapi hasilnya, tim yang jauh lebih engage, mandiri, dan ujung-ujungnya bisnisnya tumbuh berkelanjutan. Oke, mantap sekali pembahasannya. Nah, sebagai penutup nih, buat Anda coba renungkan sebentar. Ada nggak sih, satu aja, tanggung jawab tim yang kok kayaknya sering banget mental balik lagi ke Anda? Gimana kalau minggu ini Anda coba eksperimen kecil? Buat tanggung jawab itu, coba deh Anda cuma tentukan hasil akhir yang diinginkan. Biarin tim Anda yang cari caranya. Kira-kira apa ya yang bakal terjadi? Coba aja dulu.